ketika saya melakukan ini dan tidak semua orang itu tahu, apakah kita tetap akan melakukannya? Orang yang paling peduli, orang yang paling tulus, itu justru yang berpeluang paling cepat secara emosinya itu habis. Iya lagi. Gitu. Gitu. Betul. Ya, ketika kita melakukan pelayanan yang terbaik, bukan berarti siapa yang paling banyak berkorban, tapi siapa yang bisa konsisten dalam jangka panjang. Oke. Gitu. Nah, mungkin itu pesan yang bisa diberikan ya, termasuk ya ibaratnya ya jaga diri kita seperti selayaknya kita menjaga orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bunda sekalian, jumpa lagi bersama saya Din Fauzi di podcast Amal Bunda, tempat di mana siapapun bisa bebas membagikan kisah inspiratif dan tentunya bisa mengedukasi kita semua. Nah, gimana kabarnya Sobat Bunda sekalian? Sehat kan? Nah, lagi pada ngapain nih nonton podcastnya Amal Bunda? Ada yang lagi sambil makan atau sambil nyetrika atau ada yang sambil di perjalanan? Pokoknya hati-hati dan mudah-mudahan setiap aktivitas diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Udah pada like belum? Komen dan subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan juga serta komen di bawah kalian lagi pada ngapain nih kalau nonton podcastnya Amal Bunda, biar kita tahu, biar kita bisa saling sapa dan juga biar bisa rame gitu di podcastnya Amal Bunda. Nah, kata-kata hari ini buat Sobat Bunda sekalian, pelayanan itu sering dianggap sebagai kewajiban bahkan tuntutan. Tapi ketika pelayanan dilakukan hanya untuk pengakuan, yang muncul justru kelelahan. Nah, bagian ini pasti teman-teman yang ada di bagian pelayanan relate nih. Gimana orang-orang itu di bagian pelayanan itu harus tulus, harus ikhlas. Padahal di dalam hatinya sedang ada masalah, di belakang, di rumah, atau dimanapun lagi ada masalah. Tapi ketika melayani orang lain, itu harus dengan tulus, harus kelihatan ikhlas. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana pelayanan dari hati bisa dibangun, dijaga, dan diapresiasi dengan sehat, baik untuk karyawan maupun relawan. Untuk membahas hal ini lebih dalam, kita sudah bersama Mas Rizal selaku HC dari PT Ethos Kreatif Indonesia yang akan berbagi sudut pandang dari sisi pengelolaan sumber daya manusia dan pengalaman di lapangan. Selamat datang Mas Rizal. Selamat datang. Ya. Namanya Mas Rizal. Rizal siapa ya Mas? Muhammad Rizal Fauzi, Mas. Muhammad Rizal. Oh, ada Fauzi-Fauzinya nih kita. Muhammad Rizal Fauzi. Mas Rizal ini HC betul nggak sih? PT Ethos tuh HC? Betul, saya bagian Human Capital, khususnya Human Capital Strategi di PT Ethos Kreatif Indonesia. Oke. Gitu. Nah, ini kebanyakan teman-teman di dunia industri pasti bertanya-tanya, apa sih bedanya Human Capital sama Human Resource Development tuh biasanya, Mas? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu bedanya ya, kalau Human Capital itu kan konteksnya jauh lebih luas. Jadi end-to-end-nya dari perekrutan sampai nanti pengelolaan di dalamnya, sampai nanti keluar pun itu masih dalam tahap pengelolaan dari kita. Intinya seperti itu. Sedangkan kalau yang Human Resource Development itu? Kalau Human Resource itu lebih ke yang penting contoh ketika kita rekrut ya udah hanya sebatas rekrut. Tapi kalau di Human Capital itu ada strategi talent mappingnya juga, karir manajemennya juga. Jadi lebih lengkap sih sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya secara pengelolaan SDM itu sangat luas ya kalau si Human Capital ini. Mulai dari rekrut, terus bagaimana dari hasil rekrutan itu kita bisa kelola, kita bisa bina yang akhirnya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun buat perusahaan. Dan apalagi nanti kalau misal amit-amitnya dia keluar gitu ya. Nah, kalau ini langsung ke pertanyaan aja ya Mas ya. Boleh. Mumpung boleh, ada Mas Rizal nih, kita konsultasi banyak-banyak tentang pelayanan SDM. Kita sharing Mas. Kita sharing betul ya. Nah, dari sudut pandang pengelola SDM, sebenarnya pelayanan dari hati dari dalam dunia kerja itu gimana sih? Kan kita kalau namanya dunia kerja itu identik dengan profesionalisme, terus harus A B ya B. Nah, tapi tiba-tiba nih ada kita memasukkan konsep pelayanan dari hati dalam dunia kerja. Nah, itu dalam sudut pandang Mas Rizal sebagai pengelola SDM gimana, Mas? Ya, Mas, izin sharing ya. Jadi kaitannya sama pelayanan dari hati ya. Kalau dari perspektif
pengelolaan SDM, sebenarnya yang namanya pelayanan dari hati itu erat kaitannya dengan motivasi intrinsik gitu. Apa itu motivasi intrinsik? Di mana orang itu bekerja bukan hanya sebatas mengejar target atau penilaian kinerja saja, tapi mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu nantinya itu pasti akan berdampak pada orang lain. Seperti itu. Jadi gimana caranya ketika kita melakukan pelayanan dari hati itu semuanya didasari dari hati yang ikhlas gitu. Karena pada prinsipnya yang namanya pelayanan dari hati itu kan intinya kita itu sadar ya. Kita itu sadar Mas, yang namanya ketika kita kerja itu pasti ada hubungannya dengan kebutuhan orang lain. Jadi yang kita kerjakan itu nggak selesai di kita gitu, tapi ada kaitannya sama orang lain gitu. Makanya kenapa ketika kita bekerja itu jangan sampai yang istilahnya itu yaudah yang penting kerjaan kita selesai ya, tapi apa pekerjaan saya ini mempermudah siapa, intinya seperti itu yang mungkin nantinya orang merasakan lebih lega ya ketika bekerja seperti itu sih Mas. Iya, jadi intinya apa yang kita lakukan itu ada pasti dampaknya untuk diri kita, tapi yang paling penting yang harus kita rasakan juga adalah dampak untuk orang lain apa yang kita kerjakan gitu. Nah, tapi sebenarnya itu artinya di luar job desk, bahasnya mungkin seperti itu, di luar job desk kita. Terus kita ngerjain sebagai human capital nih, human capital kita ngerekrut, terus setelah rekrut ada perasaan bangga, wah alhamdulillah nih orang dapat kerja karena kita. Gitu. Jadi itu kan berarti efeknya. Tapi ada juga sisi lain kayak aku harus ini, harus itu, harus ini. Jadi kayaknya capek banget kok, kayak capek banget ya buat ngelayanin orang gitu. Nah tapi sebenarnya kenapa banyak orang bekerja dengan baik tapi justru merasa lelah secara emosionalnya? Gitu. Itu. Ini mungkin hampir semua orang mengalami gitu. Betul, ya. Karena sebenarnya pada prinsipnya ketika kita kerja itu bukan hanya aktivitas fisik dan pikiran aja Mas, gitu. Tapi tetap ada pikiran emosional gitu. Atau ibaratnya ada sisi emosionalnya yang tetap kita lakukan gitu kan. Nah, dalam istilah HC itu ada yang namanya emotional labor. Emotional labor. Labor. Oh, ya, emotional labor itu artinya usaha kita nih ketika bekerja itu untuk tetap terus sabar, tetap terus peduli, atau ibaratnya kita tetap harus membantu orang ya, meskipun mungkin dalam dirinya kita ini sedang lelah, sedang capek, gitu. Itu yang mungkin bisa ibaratnya membuat kenapa sih orang-orang yang mungkin baik, tulus, tapi kok lelah seperti itu. Iya. Bahasanya jadi terus gimana Mas? Kira-kira yang bisa dilakukan supaya ini bahasanya gini kan, orang itu kan banyak tipenya. Ada orang yang memang gue lo gitu. Ada yang lo bahagia gue bahagia. Ya gitu kan. Nah itu kalau misalnya tipe yang orang gue lo itu kan jadi rasanya capek banget, emosional capek, fisik capek. Nah itu ada saran nggak kira-kira Mas Rizal nih untuk orang yang seperti itu tuh gimana? Ya, sebenarnya kalau saran ya ini mungkin nanti bisa diterapkan ke diri saya juga sendiri gitu ya. Yang mana gue lo gitu ya. Yang mana sebenarnya ketika kita merasa lelah Mas ya, itu adalah hal yang wajar. Nggak mungkin yang namanya kita manusia itu nggak lelah gitu. Apalagi kalau misalkan kita sudah menerima banyak beban emosional gitu. Nah, yang harus kita lakukan apa? Ya nggak masalah kita berhenti sejenak gitu, istirahat ya. Kemudian mungkin ya ibaratnya kayak meditasi seperti itu kan, tarik nafas gitu kan, isi ulang energi, itu yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Jadi artinya ketika orang itu merasa dirinya sudah berkorban banyak, nah itu harus balik lagi ke badannya, ke dirinya sendiri untuk mindful, bahasanya gitu ya, mindful ya. Jadi apa yang sudah saya lakukan itu adalah hal yang terbaik untuk saya dan orang lain, mungkin gitu kali ya. Nah itu, sama satu lagi, orang itu manusiawi ketika pingin dapat apresiasi, betul ya. Jadi tapi ada juga orang yang butuh apresiasi itu berlebihan, validasinya tuh berlebihan gitu. Saya habis ngelap
meja nih, semua orang harus tahu. Dan ingin dipuji gitu ya. Iya gitu. Nah, gimana caranya kita tuh ngebangun sebagai HC ya, sebagai HC dan sebagai pribadi gitu. Gimana caranya kita ngebangun orang tuh supaya tidak ingin mendapatkan validasi berlebihan itu sendiri, Mas. Oke. Jadi mungkin salah satu cara yang bisa digunakan, kita bisa melakukannya dengan menggeser fokusnya, Mas. Gitu. Menggeser fokusnya dari apa sih yang bisa orang lihat dari apa yang saya lakukan, itu diubah menjadi apa manfaat yang bisa kita berikan. Gitu. Jadi reflektif sederhananya adalah ketika mungkin bisa bertanya ke diri kita sendiri ya, Mas. Gitu. Ketika saya melakukan ini dan tidak semua orang itu tahu, apakah kita tetap akan melakukannya? Itu pertanyaan yang bisa untuk menggambarkan apakah kita akan tetap berada di ibaratnya niat yang tulus atau enggak gitu ya. Sebagai contoh lah, ketika ada orang nih berusaha untuk membantu rekan kerjanya sampai lembur. Kalau niatnya karena pengen dipuji, besoknya ya gitu misalkan ya. Ketika tidak ada pujian, yang ada pasti kecewa. Betul. Itu pasti gitu. Tapi kalau niatnya membantu karena tahu nih timnya membutuh bantuan, atau bahkan tahu kalau pekerjaan itu harus segera selesai, ketika didasari dari hati yang ikhlas gitu ya, hati yang positif, insya Allah hatinya akan tenang. Nggak akan kecewa kalaupun nggak ada yang memujinya. Seperti itu, Mas. Gitu. Dan itu tuh sebenarnya perlu latihan, betul ya, Mas ya. Betul. Tidak mungkin kita tiba-tiba mendengar podcast ini terus besok saya harus lebih baik gitu ya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kita tuh emang harus latihan untuk ikhlas gitu ya. Sebenarnya, nah ini yang saya pengen tanyakan juga, Mas Rizal nih basicnya apa berarti, Mas? Saya basicnya itu Psikolog ya? enggak. Oh, bukan. Saya itu basicnya ilmu hukum, Mas. Oh, ya, ilmu hukum. Cuma memang setelah lulus saya masuknya ke kolam HR gitu. Bahkan basic saya lebih banyak ke personaliaan dulu malah sebelum di etos gitu. Iya. Jadi bahasanya udah makan asam garam banyak sekali ya untuk terkait orang ini. Makanya Mas Rizal ini sangat paham gitu ya bagaimana cara bekerja, kemudian bagaimana cara mengatasi orang yang sedang kesulitan maupun dalam kesenangan dalam bekerja itu sendiri. Nah, mulai dari sisi pribadi maupun sisi sebagai perusahaan. Gitu kan, berarti HC itu kan mewakili perusahaan, betul mewakili ya? Perusahaan. Nah, ini juga yang ingin ditanyakan, bagaimana perusahaan seharusnya mengapresiasi ketulusan tanpa membuat budaya cari pujian. Gitu. Jadi bahasanya kita apresiasi nih. Oke, kita apresiasi Anda dapat kena target bulan ini. Tapi gimana caranya orang itu tuh biar gak haus pujian? Gak haus pujian, betul ya. Jadi prinsipnya mungkin semua orang itu butuh pujian ya, Mas. Betul. Termasuk diri kita sendiri pun sama seperti itu ya. Tapi yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah jangan sampai perusahaan itu justru hanya mengapresiasi kepada pihak-pihak yang mungkin terlihatnya paling sibuk atau paling vokal nih ketika dalam bekerja gitu ya. Karena ketika perusahaan melakukan itu tanpa disadari nanti perusahaan ini akan menghargai penampilan kontribusinya. Bukan dampak atau hasil dari kontribusi yang dia lakukan. Gitu. Nah, apresiasi yang sehat itu seperti apa gitu kan. Jadi apresiasi yang sehat itu tentunya harus mengapresiasi dari dampak ataupun nilainya. Gitu. Sebagai contoh nih, perusahaan perlu mengapresiasi kepada karyawan yang ibaratnya bisa membantu peningkatan performa tim, ibaratnya gitu. Bisa menyelesaikan suatu masalah atau bahkan menjaga kualitas kinerjanya. Gitu. Itu yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan ya. Sama satu lagi yang paling sederhana adalah ketika kita atau perusahaan itu mengapresiasi mungkin bisa dengan cara sesederhana mengucapkan ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih tapi bukan hanya ya Mas, terima kasih ya sudah melakukan pekerjaan dengan baik, itu enggak. Tapi lebih ke apresiasi ucapan terima kasih yang spesifik ya, sudah melakukan A, B, C, D, E gitu, tapi dengan tulus. Karena bisa jadi apresiasi hanya ucapan terima kasih yang tulus, itu impact-nya mungkin bisa lebih besar daripada penghargaan yang sifatnya simbolis. Seperti itu. Betul. Iya, jadi memang
mau sebesar apapun hadiah apresiasi dari perusahaan, dari pribadi, dari person gitu ya. Kalau misalnya itu hanya sifatnya formalitas, itu nggak akan kerasa ya. Iya, betul. Sedangkan apapun, sekecil apapun ketika dilakukan dengan hati yang tulus, maka itu bisa jadi hal yang sangat luar biasa gitu ya Mas ya. Betul, betul. Jadi kalau misalkan perusahaan itu pengen membuat budaya apresiasi yang matang, sebenarnya mungkin bisa melakukan cara seperti itu ya. Jadi nggak akan ada orang yang akan merasa ketika ibaratnya dihargai karena penampilan aja gitu. Iya. Tapi ya itu tulus dari hatinya gitu. Betul sekali. Kayak misal orang-orang yang udah capek banget gitu ya, dari kerja dari pagi sampai malam, lembur apa segala macam, terus Iya. pimpinannya datang membawa kopi, makasih ya udah lembur iya. gitu. Itu udah cukup sebenarnya ya, nggak harus yang ayo kita jalan-jalan ke Malaysia tapi ditinggal. Iya. Itu contoh Salah satu contoh kecil. Betul, contoh kecil ya. Nah, itu kan berarti tadi ya peran dan artinya kalau aku boleh nyimpulin si penghargaan itu bukan hanya untuk personal gitu ya, tapi bagaimana caranya penghargaan ataupun pekerjaan itu bisa berdampak untuk tim, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari pengelola SDM itu sendiri, gimana caranya nih kita juga buat karyawan kita ini tidak burn out dalam bekerja gitu. Bahasanya kan kita kerja udah pagi, siang, sore, malam, besoknya dikasih kerjaan lagi terus, dan otomatis namanya manusia wajar ketika mereka merasa kayak capek, bosen, burn out, pengen liburan apa segala macem. Nah, itu gimana caranya kita sebagai HC terutama yang ngurusin orang-orang gitu ya, gimana caranya biar kita tuh ngerasa mereka kerja nih harus kita tulus aja yuk gitu, tanpa burn out gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau dalam pengelolaan SDM ya Mas, maksudnya ketika kita melakukan sebuah bentuk pengelolaan di mana ketika kita nggak hanya sebatas membuat orang itu produktif, tapi gimana caranya kita bisa menjaga agar orang ini tetap sehat secara emosi gitu. Karena mungkin kalau berdasarkan riset gitu ya, orang yang paling peduli, orang yang paling tulus itu justru yang berpeluang paling cepat secara emosinya itu habis. Iya lagi. Gitu. Gitu. Betul. Jadi, nah caranya gimana nih dalam bentuk pengelolaan SDM ya? Sebenarnya sederhana atasan nih. Atasan itu nggak hanya melulu nanyain target. Gimana targetnya udah tercapai atau belum? Berapa persen pencapaian hari ini gitu kan? Tapi nanya, kamu gimana hari ini? Lagi oke nggak? Moodnya lagi bagus nggak? Misal sesederhana itu. Sama bisa jadi atasan juga harus adil nih ngasih beban pekerjaan. Jangan sampai ada atasan yang ibaratnya cuma ngasih kerjaan ke orang yang dianggap rajin aja atau yang dianggap bisa diandalkan. Serajin apapun, sekuat apapun orang itu bisa diandalkan, ketika terus-terusan dikasih job desk atau pekerjaan yang numpuk ya pasti akan habis juga. Gitu Mas. Iya. Betul sekali. Nah ini dalam banget. Ini teman-teman mau di HC mau dimanapun kalian harus tonton ini karena memang ini dalam banget, ini sebuah pelajaran banget buat siapapun karena inilah seni dalam mengelola SDM, betul ya Mas ya? Iya betul. Kita butuh manusia itu bukan hanya untuk bekerja gitu ya, tapi kita juga harus sentuh hatinya, biar tetap nyaman atau biar tetap enjoy, minimal enjoy. Nah ini ada kasus Mas, bukan kasus ya, cerita aja. Ini Amal Bunda ini kan isinya bukan cuman karyawan ya, banyak sekali relawan-relawan yang ada yang kita kelola bahasanya. Sampai sekarang pun relawan papan sedekah itu kira-kira udah 300-an, lebih enggak kelebihan ya, kebanyakan ya. Kayaknya sekitar 200, hampir 300 lah, hampir 200 hampir 300. Nah, itu kan kita pasti apalagi bagian relawannya kan mengelola emosinya ibu-ibu, ceritanya macam-macam dan lain-lain, itu kan juga pasti kompleks banget ya. Nah terkadang ada juga beberapa relawan yang capek karena
terutama relawan papan sedekah ya. Oh iya. Itu berarti sekarang udah jalan 5 tahun. Udah jalan 5 tahun di setiap pekan bekerja hal yang sama, ngebungkusin, ngebungkusin, Monoton ya. monoton. Saya juga dengar tuh katanya berangkat belanja jam 3 pagi gitu ya. Betul. Itu kayak udah rutinitas jadinya. Oh iya. Bangun pagi tuh hari apa nih? Hari Jumat, ayo ke pasar. Terus harus cari donatur, ayo cari donatur gimana nih. Jadi sebuah hal yang rutinitas gitu loh. Nah, kalau misalnya udah ada relawan yang Mas capek nih, gimana ya biar aku nggak capek lagi, padahal besok-besok masih ada penerima manfaat yang menunggu gitu. Jadi motivasi mereka itu penerima manfaat tuh udah nungguin, tapi akunya kalau nggak gerak, kalau akunya capek, jadinya kasihan merekanya. Nah, itu gimana caranya Mas dari sudut pandang Mas Rizal yang mengelola juga udah hampir 1.000 berapa karyawan berarti Mas? Lebih lah. 1.000 lebih ya, 1.000 lebih karyawan, lebih rutinitas lagi itu setiap hari malah ya. Nah itu gimana caranya Mas Rizal mengatasi hal-hal yang seperti itu Mas? Ya, jadi mungkin sebenarnya hal-hal seperti itu nggak terjadi cuma di relawan aja ya Mas. Hampir di setiap individu yang bekerja secara monoton ya, itu pasti ada tingkat kejenuhan yang tinggi ibaratnya gitu. Tapi kalau misalkan tadi Mas Din menyampaikan bahwa gimana sih caranya biar relawan mengatasi kejenuhan atau lelah ya. Kalau dari POV saya sebenarnya yang namanya relawan lelah atau jenuh itu wajar Mas. Oke. Ya. Kenapa? Karena relawan mungkin bisa dipastikan bahwa melakukan pelayanan pasti dari hati. Betul. Ya, apalagi yang namanya juga relawan gitu kan. Dari hati pasti dia akan memberikan waktu dan tenaga. Gitu. Nggak cuma waktu dan tenaga, tapi perasaannya juga. Yes. Gitu. Nah, caranya gimana? Yang penting itu jangan dipendam sendiri, Mas. Apalagi teman-teman ibu-ibu relawan itu jangan pendam sendiri. Coba cari ruang untuk bisa bercerita. Oke. Gitu, bisa bercerita atau bahkan mungkin sebenarnya para relawan ini itu merasa didengar aja itu sudah cukup membantu. Gitu. Itu juga bisa dilakukan ya untuk teman-teman relawan atau kalau secara teknisnya gampangnya mungkin ya istirahatlah sebentar gitu ya, atau mungkin ganti peran nih dengan relawan lain yang biasanya mungkin eksekusi papan sedekah tapi eksekusi event lain ya, ibaratnya gitu. Itu bisa digunakan untuk apa ya, ibaratnya ngecas ulang gitu ya, karena sebenarnya istirahat itu kan bukan berarti berhenti peduli ya Mas. Betul. Gitu. Tapi itu salah satu cara agar nanti ketika kita kembali itu energi kita itu udah membaik gitu. Gitu mungkin yang bisa dilakukan sih. Iya, Mas Rizal juga pasti udah sering banget ngikutin kegiatan papan sedekah. Iya, betul. Di tetangga atau ada tetangga ya, tetangganya. Mungkin di beberapa titik ketika berangkat kerja, oh ini lagi ada papan sedekah. Iya, jadi memang ya Mas Rizal juga tahu kondisi luar dan dalam ya bahasanya begitu, gimana relawan itu terbentuk, kemudian relawan itu akhirnya beraktivitas seperti apa, dan bagaimana penerima manfaat segitu senangnya gitu ya Mas. Iya, betul. Segitu senangnya dapat sayur, 1 paket sayur itu tadi ya. Nah mungkin tadi apa namanya sudah banyak yang kita bahas. Mungkin ada sedikit pesan sederhana untuk karyawan dan relawan yang mungkin saat ini sedang lelah, yang lagi dengerin podcast ini mungkin sedang lelah dengan pekerjaannya, sedang lelah dengan rutinitasnya, yang tapi di dalam hati kecilnya masih ingin memberikan pelayanan terbaik. Mungkin ada pesannya sendiri Mas. Seru nih. Ya, jadi kalau bicara pesan ya sebenarnya ketika kita sudah merasa lelah tapi ingin tetap memberikan pelayanan terbaik, saya bisa katakan bahwa itu adalah tandanya bagus Mas. Kenapa? Artinya Anda itu peduli, masih ada rasa peduli gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita akan memberikan pelayanan yang terbaik, itu jangan sampai kita berusaha untuk memaksakan diri kita terus-menerus. Aduh, dalam banget nih dari tadi nih. Ya terus. Ya, jangan memaksakan sampai terus-menerus gitu ya. Karena apa? Ya pasti nanti akan ada momennya pasti capek, ibaratnya seperti itu. Gitu. Jadi yang namanya ketika kita melakukan pelayanan yang terbaik bukan berarti siapa yang paling banyak berkorban, tapi siapa yang bisa konsisten dalam jangka panjang. Oke. Gitu. Nah, mungkin itu pesan yang bisa diberikan ya, termasuk ya ibaratnya ya jaga diri kita
seperti selayaknya kita menjaga orang lain gitu. Biar apa ya, saat kita sehat ya hatinya Mas, insya Allah nanti pelayanan yang kita berikan itu pasti akan terlihat lebih tulus dan dampaknya lebih terjaga gitu. Betul. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, saya jangan sampai nangis di sini ya. Jadi bagus banget apa yang kita obrolin hari ini. Banyak sekali insight yang bisa kita dapetin dari Mas Rizal. Tentunya salah satunya dari pelayanan, bagaimana kita bisa melayani orang itu dengan tulus. Betul. Dari hati yang paling dalam, jangan cuman di covernya aja. Betul. Betul. Dan tentunya kalau misalnya kita sebagai teman-teman semua sebagai pimpinan atau sebagai siapapun, kita punya teman itu dijaga baik-baik, bukan hanya dari segi profesionalitas saja, tapi juga dari hatinya gitu ya Mas ya, dari emosionalnya juga. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan oleh Mas Rizal hari ini bisa bermanfaat. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa pelayanan itu bukan soal seberapa banyak terlihatnya, tapi seberapa tulus niat yang kita jaga. Ketika pelayanan dilakukan dari hati, dampaknya pun bukan hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tapi juga oleh diri kita sendiri. Seperti itu, terima kasih Mas Rizal atas kesempatannya dan berbagi ilmunya di podcast Amal Bunda kali ini. Terima kasih juga untuk Sobat Bunda yang menyimak sampai akhir. Sekian podcast bersama Amal Bunda pada hari ini. Saya Din Fauzi undur diri. Jangan lupa subscribe, like, share video ini agar semakin banyak masyarakat yang terinspirasi. Dan jangan lupa komen untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.